Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emis Ratri Putra, NIM 1831042071, kelas PCKRG 2018. Di sini saya akan membacakan materi tentang olahraga dan kebudayaan. Memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 peranata atau institution yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan materi dan juga gagasan yang melatar belakangi. Kedelapan peranata tersebut adalah 1. Peranata domestik, 2. Ekonomi, 3. Religi, 4. Edukasi, 5. Ilmu pengetahuan, 6. Politik, 7. Estetik, dan 8. Rekreasi serta peranata somatik. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya, kebelakang olahraga pada awalnya juga diaplikasikan untuk pemuja dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 peranata, yaitu peranata estetik dan rekreasi dan peranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu tentu ada maknanya. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena hubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat nasional tradisional. 1. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. 2. Olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. 3. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. 4. Olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Punandar 2012-10. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya. Menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda atau sign yang mempunyai kepada acuan atau referensi tertentu. Pertalian atau asosiasi antara sign dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Apabila bersifat natural akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah icon. Dan apabila bersifat arbitrar, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sign dan referen atau acuan serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interpretan yang sebenarnya berupa konsep, maka terbentuk bagan yang dinamakan triadich atau triadich. Peirce, Van Soest 1992 7-8, Munandar 1999 26,
2004 164. Di sisi kiri kita melihat bagan 1 Semiotika Traditionis Peers. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tandas atau sign yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referensi atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan atau interpretan yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda atau sign, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Seymour 2008 4. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian dari aktivitas olahraga saja. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan, yaitu 1. Keperluan sendiri, 2. Untuk dilombakan, 3. Untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur. Suka-suka saya dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya dengan jenis olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan, pastinya akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau pesaing dalam lomba. Berikut dicoba untuk mencari makna olahraga yang dilombakan berdasarkan pendekatan semiotika. Makna olahraga perlombaan. Di bawah ini kita melihat ada diagram acuan yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Dalam pada itu, interpretan yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Di sini kita melihat lagi diagram acuan yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Sama dengan olahraga perlombaan, olahraga pertandingan seperti sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda atau sign yang mengacu kepada referensinya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang kesatria sesuai dengan aturan. Dalam pada itu, secara umum olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referensinya. Olahraga secara mendasar jika dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Makna olahraga dalam kebudayaan. Jika olahraga atau sign itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referensinya adalah rekreasi dan pengisi waktu. Lihat dari diagram di sisi kiri, acuan 1 yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Acuan 2. Dalam pada itu, hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi.
Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru, dua yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian terbentuk teradik yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkas ini tidak akan membahas semiosis dari pencarian makna dalam olahraga karena akan memerlukan perbincangan yang lebih luas lagi. Perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan memotivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut 1. Mengoleksi prestasi dan kebanggaan. 2. Mengoleksi semangat untuk olahraga. Dan ketiga, koleksi dan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Mulandar 2012-15. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Misalnya Charlie Deptios di bidang angkat berat, Jenawisan Tejakusuma di bidang tenis meja, Donald Pandiangan cabang penahan, Icuk Sugiarto dalam olahraga bulu tangkis, Mandagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederet olahragawan berprestasi lainnya. Anis dan Yulianto 2012. Makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagan Friedrich Peirce. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula Friedrich Peirce. Hanya saja Friedrich tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bagian 5 berikut adalah upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Bagian 5 memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis. Artinya terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan Friedrich Peirce. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret, tataran karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya atau gedung dan segala isinya. Sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Dalam tataran 1 yang menjadi tanda atau SIG adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan atau referensinya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer lagi karena tidak ada kemiripan antara keduanya. Maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 1 adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Interpretan tersebut kemudian menjadi tanda 2 yang mempunyai acuannya tersendiri. Maka pemaknaan memasuki tataran kedua. Acuan dari tanda 2 atau acuan prestasi di bidang olahraga yaitu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara SIG 2 dan reference 2 bersifat arbitrer dan menghasilkan tanda simbol.
Interpretan yang terbentuk pada tataran 2 ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya, interpretan 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya. Maka pemaknaan pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga, yang menjadi tanda adalah interpretan 2, yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuan dari tanda 3 itu adalah kejayaan bangsa. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi prestasi yang membanggakan bangsa itu adalah simbol dari kejayaan bangsa. Interpretan yang terbentuk pada tataran ketiga adalah bangsa yang berjaya. Agaknya interpretan 3 tidak bisa menjadi tanda yang baru. Tanda 4. Karena tidak ada lagi yang menjadi acuan bangsa yang berjaya adalah bangsa yang sukses dalam segala bidang kehidupan. Bangsa yang ditopang oleh kejayaan seluruh warganya, artinya acuan adalah kejayaan itu sendiri. Maka pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam peradaban Indonesia pun terhenti hanya sampai 3 tataran saja. Setelah melakukan penafsiran, maka secara bertingkat tersebut, lalu apa makna sebenarnya dari kehadiran Museum Olahraga Nasional di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini? Pemberian maknanya adalah dengan cara membaca tanda pertama, Museum Olahraga Nasional, sebagai simbol dari acuan terakhir, yaitu kejayaan bangsa. Jadi, Museum Olahraga Nasional tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Hal itulah yang menjadi makna sebenarnya dari Museum Olahraga Nasional. Tentu saja, sebagai simbol kejayaan bangsa di bidang olahraga, museum tersebut harus mampu menyempurnakan dirinya dengan berbagai penataan, tidak hanya penataan fisik museum yang berupa gedung, tata pamer, dan koleksinya, namun juga penataan konseptual yang melatar belakangi tata pameran, penyajian koleksi, dan pengembangan sumber daya manusianya. Penataan yang terakhir itulah yang harus juga diadakan sesuai dengan tuntutan zaman bahwa yang membuat suatu museum itu berkembang, maju, dan dikenal oleh masyarakat adalah berkat kepiawaian dan kreativitas sumber daya manusianya yang bertekad untuk memajukan museum. Itulah tadi penjelasan tentang olahraga dan kebudayaan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.